saya Gazi. Denver. Namanya Denver, dipanggilnya apa? Aden. Ramdhani. Nama saya Dia Ayu Fani, panggil aja Fani. Dwiki. Nama saya Nando. Namanya Sultan. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin ada murid JLC yang main ke kampus lagi loh. Kali ini muridnya bukan yang tinggal di Jakarta, tapi dia datang dari Jepang. Katanya dia baru pertama kali datang di Jakarta. Walaupun begitu, dia berani pergi kemana-mana sendiri pakai kendaraan umum. Hebat banget ya. Kemarin pas ketemu dengan saya, dia cerita kalau kepala charger wifi-nya ketinggalan di hotel. Jadi saya bantu dia dengan hubungi pihak hotel dan kirim kepala chargernya pakai GoSend. Untung kepala chargernya masih ada. Kalau hilang, katanya nanti kena denda. Terus setelah lomba pidato bahasa Jepang, sebenarnya mahasiswa saya yang lain ikut lomba presentasi bahasa Jepang juga. Mahasiswa saya yang ikut lomba ini ada 7 orang. Dari situ yang masuk final ada 4 orang. Terus salah satu dari mereka berhasil jadi juara 1 loh. Saya lihat pengumuman hasil lombanya pas lagi kuliah online. Saya sampai teriak pas tahu mahasiswa saya jadi juara. Oh ya, lomba ini diadakan secara online untuk tingkat Jabodetabek. Nah, selanjutnya mahasiswa yang jadi juara 1 di lomba kali ini akan maju ke lomba tingkat nasional. Semoga lomba berikutnya bisa diadakan secara tatap muka ya. Kalau bisa begitu, pasti lebih seru. Terus hari Minggu, saya ketemu juga dengan murid JLC yang lain. Kali ini ketemu dengan murid yang memang tinggal di Jakarta. Kami ketemu di daerah Jalan Sudirman pas Car Free Day. Saya ke sana naik sepeda. Terus saya juga ajak mahasiswa loh. Kami ketemu di Cafe Janji Jiwa yang ada di daerah stasiun BNI City. Pas sampai di sana, ternyata kafenya masih tutup dan di situ nggak ada tempat duduk juga. Tapi kebetulan di sebelahnya ada tempat duduk dari kafe lain yang belum buka juga. Kami duduk di situ terus ngobrol. Tapi nggak berapa lama ada satpam yang usir kami soalnya tempat duduknya bukan untuk umum. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. 2 minggu lalu, pas lomba pidato bahasa Jepang, saya banyak dengar pidato tentang transportasi. Terus waktu bimbing mahasiswa buat naskah pidatonya, juga saya banyak dengar pengalaman mahasiswa berkaitan dengan transportasi. Ada mahasiswa yang pernah kecelakaan beberapa kali. Ada mahasiswa yang punya sudut pandang lain tentang ojek online dan pengalaman lainnya. Terus saya jadi penasaran tentang pengalaman mahasiswa selama pergi ke kampus. Saya tahu mereka kebanyakan naik motor, tapi belum pernah dengar cerita dari mereka tentang pengalamannya. Jadi karena itu, di video kali ini saya wawancara beberapa mahasiswa, karyawan kampus, dan dosen mengenai pengalaman mereka selama pergi ke kampus. Saya tanya sekitar 12 orang loh. Jadi video kali ini mungkin bakal jadi video harinya Japanesia yang paling panjang. Pas diwawancara, banyak mahasiswa yang ngerasa gugup juga. Jadi mungkin ada mahasiswa yang bahasa Indonesianya jadi sedikit campur-campur antara bahasa Indonesia yang formal dan kasual. Kalian coba dengerin ya. Nanti kalau ada yang susah, kasih tahu aja. Oh ya, semua yang saya wawancarai kasih tahu nama akun IG mereka loh. Jadi kalau ada yang mau berteman, silakan bisa langsung hubungi mereka. Ayo, kita cek apa yang mereka ceritain ya. Ya, oke, makasih. Namanya siapa? Nama saya Farid Setiawan. Kuliah di jurusan apa? Jurusannya Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Kalau sehari-hari ke kampus naik apa? Sehari-hari naik motor, kadang-kadang naik mobil. Nggak bisa naik kendaraan umum. Kalau saya sendiri nggak bisa. Kenapa tuh?
Saya mabuk kendaraan. Maksudnya gimana? Jadi kalau naik bis atau angkutan umum itu kadang-kadang di tengah harus turun dulu supaya nggak mabuk. Jadi mual, muntah, pusing gitu. Tapi dari rumah ke kampus sebenarnya bisa naik kendaraan umum. Sebenarnya bisa, tapi saya nggak tahu caranya. Rutenya atau caranya saya nggak tahu karena cukup ribet. Iya. Terus suka dukanya naik kendaraan pribadi, naik motor deh. Suka dukanya naik motor tuh apa? Sukanya itu kalau macet itu bisa salip nyari jalan pintas gitu. Tapi dukanya itu kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan gitu sih. Makasih Farid. Ya sama-sama, terima kasih kembali. Ada IG-nya nggak? Ada, Nanti kasih tahu ya. boleh. Farid.s. Nanti kalau ada orang Jepang yang mau berteman sama Farid bisa ya. Bisa banget. Oke, makasih. Ya, terima kasih juga. Oke, makasih. Namanya siapa? Nama saya Gazi, Gazi kuliah di jurusan apa? Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Gazi sehari-hari ke kampus naik apa? Saya sih biasa naik motor. Kalau naik kendaraan umum nggak bisa? Bisa, paling naik angkot, kalau nggak naik Transjakarta. Tapi kenapa milih motor? Karena lebih cepet aja gitu. Soalnya kan saya itu kalau misalnya naik angkot, biasanya tuh suka ngetem, terus kadang lama juga kan nunggunya. Terus kalau naik Transjakarta itu transitnya lama, terus cukup jauh lah dari Unsada ini. Jadi makan waktu ya? Iya betul. Jadi karena itu milih motor. Iya betul. Suka dukanya naik motor gimana? Ya paling macet gitu ya. Soalnya kan kalau macet itu biasanya kayak orang-orang pada nggak sabaran, terus berisik aja gitu. Terus kalau misalnya lagi hujan itu kehujanan, paling kalau hujan biasanya kan banjir, terus jadi kayak naik speedboat gitu. Oke, makasih Gazi. Oh ya, ini yang nonton orang Jepang. Kira-kira kalau mau berteman sama Gazi boleh ya? Boleh banget. Pakai akun IG kali ya? Ya boleh. Akun IG-nya apa? Akun IG saya Gazi Gifari 22. Oke, nanti ditulis di sini ya. Makasih Gazi. Sama-sama. Oke, makasih. Namanya siapa? Aldenver tentu ya. Nggak kedengeran. Namanya siapa? Denver, Namanya Denver. Dipanggilnya apa? Aden. Dipanggilnya Aden. Aden sehari-hari ke kampus naik apa? Saya jalan tentu ya. Jalan. Oh, berarti dekat dari sini ya? Iya, dekat lumayan. Terus suka dukanya jalan kaki itu apa? Suka dukanya jalan kaki, karena kan di sisi jalan gitu kan. Kalau ada air, kalau hujan suka kesemprot mobil, baju basah, tapi menyenangkan. Oke. Itu ada trotoarnya nggak? Ada tuh, tapi saya lebih memilih jalan di itu saja, jalan di dekat jalan mobil gitu saja. Jalan mobil, di aspal ya? Ya dekat aspal gitu, nggak pernah di trotoar. Oke, makasih Aden. Makasih saja. Oh, ini yang nonton orang Jepang. Kalau ada yang mau berteman sama Aden boleh? Oh, boleh sekali Sensei. Lewat IG kali ya? Oh, boleh. IG-nya apa? @aldenper itu aja Sensei. Al double L. Ya, di sini. Makasih Aden. Hai Sensei. Oke, makasih. Namanya siapa? Ramdhani, Dipanggilnya apa? Dani. Sehari-hari ke kampus naik apa? Sehari-hari naik motor saya. Oh, nggak bisa naik kendaraan umum. Bisa, cuma sulit aksesnya. Jadi nggak langsung ke kampus dia. Kita ada waktu untuk jalan kaki dulu gitu. Oh, jadi pindah-pindahnya ribet. Iya, transitnya. Terus juga apa sih namanya, kita juga nunggu angkotnya kan dulu atau transportasinya gitu. Lama nunggunya. Ya, jadi lebih praktis naik motor ya? Iya betul. Naik motor lebih enak lah gitu. Suka dukanya naik motor apa tuh? Sukanya naik motor kita bebas ya. Kita bebas, kita mau ngatur waktunya, berangkatnya bagaimana. Dukanya kita banyak pengeluaran biaya. Pertama ya pengeluaran bensin, terus juga biaya perawatan motornya kan kayak oli gitu-gitu, servis bulanan, itu dukanya gitu sebenarnya. Tapi lebih senang naik motor ya? Lebih seneng naik motor, soalnya ya itu walaupun kita dibilang jangka jauh apa jangka pendek, enakan motor karena ya kita bebas gitu, sesuka hati kita.
mau kemana, nggak apa ya, bukan nggak mikirin, tapi kayak ya bebas aja gitu, mau ngapain juga. Oke, sip. Ini yang nonton orang Jepang. Boleh berteman nggak sama Dani ntar? Wah boleh dong, Mungkin ngubungin lewat IG boleh ya? boleh sensei. IG-nya apa? Ramdhani ADD 80. Ditulis di sini. Hai. Makasih Dani. Arigatou gozaimasu sensei. Halo, makasih. Namanya siapa? Nama saya Dia Ayu Fani, panggil aja Fani. Fani ya? Iya, Fani. Fani sehari-hari ke kampus naik apa? Naik motor. Iya. Nggak bisa naik kendaraan umum. Kalau kendaraan umum sebenarnya bisa, cuman dari jarak ke rumah ke jalan raya perlu jalan beberapa langkah gitu. Lumayan sih, lumayan. Iya, lumayan jauh. Suka dukanya naik motor apa tuh? Kalau hujan gini sensei, aduh pasti kehujanan. Terus kadang kalau misalnya nggak bawa jas hujan tuh harus nunggu hujan reda dulu. Jadi pulangnya kesorean. Waktu itu pernah sampai nunggu malam banget baru bisa pulang karena nggak ada jas hujan. Iya. Emang nggak setiap hari jas hujannya ditaruh di dalam motor? Karena waktu pertama kali itu baru-baru ini kan naik motor, jadi kayak belum ada jas hujan. Jadi ya udah saya nggak bawa jas hujan dan akhirnya harus nunggu hujan. Ya ini yang nonton channel saya orang Jepang kebanyakan. Nah mungkin ada yang mau berteman sama Fani boleh? Oh iya boleh. Hubunginya lewat apa? IG ya? Iya Instagram. IG-nya apa? Dia Ayu Fania. Makasih Fani. Ya terima kasih juga sensei. Oke, makasih. Namanya siapa? Dwiki. Oke, Mas Dwiki kuliah di jurusan apa? Kebetulan saya jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Oke, makasih. Ke kampus sehari-hari naik apa? Biasanya sih naik kendaraan pribadi ya, motor. Oke. Nggak bisa naik kendaraan umum. Kebetulan punya kendaraan pribadi sendiri jadi lebih praktis aja, lebih cepet. Jalurnya juga enak. Kalau kendaraan umum kayak agak jadi lama gitu nunggu. Karena lama, kalau naik kendaraan umum lama jadi lebih milih pakai motor ya. Ya, Suka dukanya naik motor apa tuh? sukanya sih ya paling bisa jemput pacar. Sekalian, dukanya paling di bensin sih, di BBM-nya. Mahal ya? Iya, mahal lagi naik. Ya, makasih Mas Dwiki. Ya, sama-sama. Ini yang nonton orang Jepang, boleh berteman ya kalau ada yang ini ya. Boleh. Pakai apa tuh? Pakai IG? Instagram boleh. Instagramnya @dwiki_aryo, O-nya 2, double O. Oke, makasih Mas Dwiki. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, makasih. Namanya siapa? Nama saya Nando, Nando kuliah di mana? kuliah di Dharma Persada, Jurusan apa tuh? Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Oke, Nando sehari-hari ke kampus naik apa? Saya biasa bangun naik Jaklingko. Oh, naik Jaklingko. Iya. Jaklingko tuh apa? Oh, Jaklingko itu jadi program dari pemerintah, angkot yang dibayar secara gratis menggunakan kartu Jaklingko. Oh, itu gratis ya? Iya Sensei. Jadi program dari pemerintah, kartunya gratis tapi kita bayar lewat pajak. Oh, oke. Kenapa nggak naik motor? Saya pengen naik motor Sensei, tapi untuk sekarang skill mengendarai motor saya kurang dan saya tidak ingin terjadi kecelakaan. Wah, jarang banget yang punya pikiran kayak gitu. Oke. Suka dukanya naik Jaklingko apa tuh? Yang pertama pastinya harus bangun lebih pagi ya, tapi karena gratis juga, jadi saya berangkat naik Jaklingko. Itu sukanya tadi gratis ya. Dukanya harus bangun pagi-pagi. Ada lagi nggak duka yang lain? Kadang agak kesusahan sih Sensei kalau misalkan kayak naik Jaklingko tapi Jaklingkonya penuh Sensei, jadi kayak harus nunggu lebih lama lagi. Oh, waktu nunggunya agak lama ya? Iya Sensei, karena dia nunggu lewat lagi kan Sensei. Oke. Ya, makasih Nando. Ini yang nonton konten ini kebanyakan orang Jepang. Nah, yang belajar bahasa Indonesia, siapa tahu ada yang mau berteman boleh sama Nando. Oh boleh Sensei, IG saya NNDO__29. Oke, makasih Nando. Siap, terima kasih juga Sensei. Oke, makasih. Namanya siapa? Nama saya Bayu Akira. Oh, dipanggilnya apa dong? Biasanya kalau orang Indonesia panggil saya Bayu, tapi kadang kalau saya ketemu orang Jepang, saya lebih jangan panggil Akira. Oke.
Sip. Akira kuliah di jurusan apa? Saya kuliah di Dharma Persada, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Oke. Sehari-hari ke kampus naik apa? Saya sehari-hari naik kampus itu memakai Jaklingko. Kenapa nggak naik motor? Karena sayangnya saya belum punya motor. Selain Jaklingko ada nggak kendaraan umum yang bisa dipakai sama Akira? Mungkin kereta, tapi dari kampus ke stasiun itu sangat jauh, jadi saya lebih praktis memakai Jaklingko karena turunnya langsung di depan kampus. Oke, dekat dengan rumah juga ya? Iya, kebetulan Jaklingkonya sangat kebetulan sekali itu berhenti di depan rumah juga. Oke, sip, makasih. Suka dukanya naik Jaklingko apa tuh? Sukanya itu gratis. Terus nggak ribet, bisa keluar rumah tinggal nunggu lewat berhenti jalan. Tapi dukanya itu kadang rame, kadang panas juga, dan kadang kalau misalkan ada jalan tertutup itu rutenya berubah, jadi harus nyari-nyari ya. Oke. Makasih Akira. Ini yang nonton channel ini kebanyakan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau ada yang mau berteman sama Akira boleh ya? Boleh sekali. Lewat apa? Lewat IG? Iya, lewat IG boleh. IG-nya apa tuh? IG saya Bayu_Akira. Lihat ke sana. IG saya Bayu_Akira. Makasih Bayu. Makasih Akira. Ya, makasih. Namanya siapa? Zistia. Dipanggilnya apa? Zistia. Oh, Zistia ya. Atau nggak Z Sensei? Z. Oke. Sip, makasih. Kuliah di jurusan apa? Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Kalau Zistia sehari-hari ke kampus naik apa? Naik motor Sensei. Oh, dari rumah nggak bisa naik kendaraan umum? Bisa, cuman transitnya banyak gitu. Ada beberapa angkot yang harus dinaikin, jadi lebih praktis kalau naik motor aja. Oke, alternatifnya kalau naik kendaraan umum naik apa aja tuh? Yang pertama naik angkot, terus nanti naik kereta, nanti turun di stasiun Buaran, baru naik angkot lagi menuju kampus. Jadi lumayan banyak transitnya ya? Iya Sensei, jadi akan lebih praktis kalau naik motor aja. Oke, sip. Kalau suka dukanya naik motor apa tuh? Sukanya cepet, karena bisa dari rumah langsung ke lokasi kampus. Cuman dukanya kalau misalnya lagi hujan, terutama lagi musim hujan kayak gini, kita suka kena air dari motor lain, atau kadang-kadang kalau misalnya jalannya rusak gitu bikin sakit pinggang. Kena air dari motor lain tuh maksudnya gimana? Iya, jadi kecepretan gitu. Jadi begitu disalip langsung kecepretan air. Dari samping? Iya, dari samping. Air dari samping motor yang lewat gitu ya? Iya. Oke. Sip. Nah, ini channel ini yang nonton kebanyakan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Siapa tahu ada yang mau berteman sama Zistia, boleh ya? Boleh banget Sensei. Lewat apa ngehubunginnya? Bisa lewat Instagram teman-teman. Oke. Apa tuh IG-nya? @BBLE_GM. Oke, sip. Makasih banyak. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, makasih. Namanya siapa? Namanya Sultan. Sultan kuliah di jurusan apa? Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Oke. Sultan sehari-hari ke kampus naik apa tuh? Kadang naik motor, kadang naik kereta. Oh, berarti bisa naik kendaraan umum ya? Iya, bisa naik kendaraan umum. Alternatif selain kereta ada lagi nggak? Paling naik Gojek ya Sensei. Ojek online ya. Kalau kapan memutuskan naik motor, kapan memutuskan naik kereta? Biasanya kalau naik motor tuh tergantung jadwal kerja Bapak Sensei. Ya, kalau misalnya Bapak masuk pagi biasanya naik kereta. Kalau misalnya Bapak masuk sore biasanya naik motor. Oh, oke. Jadi gantian ya naik motornya dengan Bapak ya? Iya, gantian. Saya bingung sendiri. Oke. Suka dukanya naik kereta apa? Kalau naik kereta tuh biasanya kalau misalnya berangkat pagi nih, itu kadang suka empit-empitan. Apa tuh empit? Berdesakan maksudnya ya? Iya, berdesakan. Terlalu berhimpit-himpitan kayak rush hour Jepang. Oke. Itu dukanya. Sukanya ada nggak? Sukanya lebih cepat. Ya. Lebih cepat naik motor atau naik kereta? Naik kereta. Ya. Soalnya sudah terjadwal gitu dia. Lebih murah naik motor atau naik kereta?
Kalau lebih murah, kayaknya lebih murah naik motor ya sensei. Soalnya kan bensin seminggu lebih murah dari ini PP kereta. Oke. Sip. Makasih Sultan. Iya sensei. Terus ini channel ini ditonton sama banyaknya ditonton sama orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau berteman sama Sultan boleh? Boleh banget sensei. Pakai apa ngehubunginnya? Bisa lewat Instagram sensei. Apa tuh IG-nya? IG-nya @CRRSTLE. Oke. agak susah. Ya nanti kita tulis di sini ya. Iya. Terima kasih Sultan. Iya sama-sama sensei. Oke mantap. Oke makasih. Namanya siapa? Hayun, Mbak Hayun di sini kuliah atau menguliahi? menguliahi. Oke, jadi dosen ya. Benar. Kalau ke kampus sehari-hari naik apa? Angkutan umum. Apa tuh angkutan umumnya? Kereta api, terus KRL ya sensei ya. Terus dilanjut sama ojol. Oke. Suka dukanya naik kereta api apa? Desek-desekan, terutama di gerbong wanita sensei ya. Terus kalau ojol mungkin lebih ke harga ya, semakin mahal sejak pandemi seperti itu. Oke. Itu dukanya. Sukanya ada nggak? Sukanya apa ya? Sukanya ya lebih praktis aja sensei itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini yang nonton channel ini kebanyakan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Kalau ada yang lihat terus mau berteman sama Hayun Sensei boleh? Boleh, silakan. Hubunginya lewat apa? Bisa WhatsApp atau IG juga bisa. Oh, IG aja kali ya? Iya, benar. Silakan. IG-nya apa? Hayun Anfa. HAYUN ANFA. ANFA ya. Oke, makasih. Sama-sama. Bye-bye. Halo, makasih. Namanya siapa? Nui. Kak Nui itu di sini kuliah atau gimana? Staff. Oh, kerja di sini ya? Ya, betul. Oke. Sehari-hari ke kampus naik apa? Naik motor. Oh, emang nggak bisa naik kendaraan umum? Bisa tapi ribet. Ribetnya gimana tuh? Harus berulang kali naik angkot. Oh, jadi harus pindah-pindah? Iya, pindah-pindah. Oh, berapa kali pindahnya? Kalau naik angkot bisa sampai 2 kali 3 kali. Dan itu butuh waktu yang lama juga ya? Iya, betul. Oke. Terus suka dukanya naik motor apa tuh? Lebih cepet, terus jalur pergi pulangnya bisa bervariasi. Oh, jadi nggak bosen ya? Iya, betul. Oke. Terus ini yang nonton channel ini kebanyakan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Kalau mau berteman sama Kanui boleh ya? Boleh. Ngubunginya pakai apa? Di Instagram aja. Instagramnya apa? Instagramnya Ansa Izunui. Susah banget ya. Coba ulangi lagi. Ansa Izunui. ANSA IZUNUI. Oke. Makasih Kanui. Sama-sama. Oke.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で、通学事情についてインドネシアの大学生にインタビューをして、話しましたけれどもいかがでしょうか。インタビューで聞いたインドネシア語は聞き取れなかったり初めて聞いたりして、大変かと思いますけれども、まずは、聞き流しからという感じでハードルを下げましょう。さて今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はterusです。これは私も結構日記に使っていますし、日常会話の時も使っていますね。他のインドネシア人の同僚や友達などの話からもよく聞きますので、本当に頻繁に会話に出ていると思います。会話の場合、そしてとかそれからという意味で使われていますけれども、実は、他の意味合いも、あって、今回それらについて少し話しましょう。terus は lalu とか kemudian とかのカジュアル形式だと考えてもいいと思います。カジュアルな、会話では lalu とか kemudian とかはあんまり使われていないので、
terus という接続詞一本でコミュニケーション場で生き残れると思います。では他の意味合いを見ていきましょう。まずまっすぐという意味の terus です。例文は例えば dari sini kamu terus saja ke arah pasar itu, nanti kamu akan lihat tokonya di sebelah kiri という道案内の文章で、意味はここから君はまっすぐ市場の方に行ってください。後で見たら、店は左側にありますという意味です。他の例文も見ましょう。例えば pencurinya lari terus ke arah barat という文章で意味は泥棒が西の方にまっすぐ走ったという意味です。どうでしょう、今のところ大丈夫ですかね。では次の意味合いを見ましょう。次は terus は、何かがずっと続いているということを表しています。例文は例えば dia dari tadi terus ngomong, apa dia nggak capek ya という文章で意味はさっきから彼はずっと喋っている彼は疲れないのかなという意味です。もう一つ例文を見ましょう。例えば dari kemarin saya terus hubungi dia lewat WhatsApp, tapi pesan saya tidak pernah dia balas という文章で意味は、昨日からずっと彼女に、WhatsApp を通してずっと連絡しましたが、メッセージを返してくれなかったという意味です。どうでしょう。まあ簡単に言うと今のは日本語のずっとと同じ意味ですね。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問をしてください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia.